ولا يدعم مطالب أعدائي فيكون أعدائي كما هم أعدائي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه warahmatullahi. Masih dalam keterangan firman Allah di dalam surah ini, dalam surahnya Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, Allah ila Musa, Allah wahyu kepada Musa. Bisa juga Allah wahyu kepada Nabi Musa langsung, karena Nabi Musa wahyu Allah Musa. Wahai Musa, la tansa dzikri, janganlah kamu lupa daripada berzikir kepada aku, mengingat aku. Fa'inda nisyanihi, maka ketika lupa kepada Allah takfurud dzunub, maka akan banyak itu dosa-dosa. Wala tajma'il mal, jangan kamu kumpulkan harta. Fa inna jam'ahu, karena sesungguhnya mengumpulkan harta itu yuqassil qalba, bisa mengeraskan hati. Ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tu'thir dhahik fa inna kathrat dhahik yumitul qalba. Janganlah kamu dari itu banyak tertawa, maka sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Bukan berarti melarang tertawa, tapi banyak tertawa. Saudara, makan itu kebutuhan. Banyak makan bisa penyakit. Tidur itu kebutuhan. Banyak tidur akan saja penyakit. Tertawa itu boleh, itu untuk tasfiyah, menghibur hati. Tapi banyak tertawa itu akan bisa mematikan hati. Kenapa? Sebenarnya karena sering bergurau, dianggap soft terus, akhirnya urusan akhirat dibuat mainan, urusan mayat dibuat mainan, urusan kematian kuburan dibuat mainan. Acara-acara yang serius seharusnya dia tobat, ingat dosanya, dibuat main-main. Acara maulid, sholawat bernabi seharusnya dia libur, dibuat main. Semuanya dibuat main. Kenapa? Akibat memperbanyak tertawa. Sebelumnya satu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri beberapa sahabat yang lagi berkumpul. Mereka banyak tertawa. Kemudian Nabi menghampiri mereka, saya mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam, lau antum qalilan, wala baqitum katsiran." Kalau seandainya kamu tahu yang apa aku ketahui, kamu mengerti apa yang aku mengerti, kamu menyaksikan apa yang aku saksikan, maka kamu akan sedikit tertawa pada menangis. Nabi menyaksikan bagaimana neraka. Nabi menyaksikan bagaimana dan mengetahui bagaimana itu kiamat, bagaimana hisab, bagaimana pertanyaan kubur. Kita nggak menyaksikan, kita anggap itu adalah suatu hal yang biasa, hanya cerita. Kata Nabi, kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, sedikit tertawa banyak nangis. Nah, itu bahayanya para saudara. Matinya hati itu adalah merupakan gambaran nasib orang itu di akhirat akan dalam resiko besar. Gimana cara menghidupkan hati? Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzikru hayatul qulub. Zikir itu adalah merupakan kehidupan hati. Nah, banyak lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah ini adalah
bisa menghasilkan banyak dosa. Karena hati yang lupa dikuasai sama syaitan. Istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbu syaitan ala inna hizba syaitan humul khasirun. Dikuasai hati itu oleh syaitan. Syaitan harus menguasai hati, mereka akan dilupakan dengan berpikir kepada Allah. Belah Quran, wala sholat berjamaah, wala istighfar, wala semuanya nggak ada. Kalau sudah begitu, ghaflah, lupa terus kepada Allah, akan menjadi wataknya setan kepada orang itu. Dia merasa risih kalau ada zikir, tapi dia merasa terhibur kalau ada nyanyi. Dia akan merasa terganggu kalau ada majlis ilmu, tapi kalau dia akan merasa senang kalau ada majlis lupa kepada Allah. Kalau sudah demikian, bukan golongan manusia lagi, ulaika hizbu syaitan, ini golongan setan. Ala inna hizba syaitan humul khasirun. Golongan setan itu adalah orang yang rugi. Saudara tahu golongan setan? Setan itu mengajak orang maksiat, mencegah orang berbuat taat. Dia sama seperti setan katanya, mengajak orang lupa, mengajak orang maksiat, mengajak orang berbuat dosa. Dan itu semuanya karena hati dikuasai sama syaitan. Wala tajma'il mal. Jangan kamu mengumpulkan itu harta. Sesungguhnya mengumpulkan harta itu bisa membuat hati kaku, keras. Loh, berarti nggak boleh kerja. Tapi jangan niatkan untuk mengumpulkan harta. Kerja untuk membantu hasilnya untuk membantu ibadah. Doa Anda umroh juga perlu biaya. Anda haji perlu biaya. Anda bantu fuqara masakin juga perlu biaya. Anda bangun masjid juga perlu biaya. Anda membuat majlis taklim juga perlu biaya. Anda berdakwah juga perlu biaya. Silakan bekerja, silakan. Tapi jangan bekerja untuk dunia. Bekerja untuk supaya membantu kebutuhan kamu untuk akhirat kamu. Nabi SAW kalau bersabda, innahu la yuha ilayya an ijma'il mal wa qurna tajirin, walakin sabbih bihamdi rabbika wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Sesungguhnya tidak pernah ada wahyu yang kepada aku, kata Nabi, Allah merintahkan, Muhammad, kumpulkan harta, jadilah kamu adalah orang yang kaya raya. Tapi kepada Allah, bertasbihlah kepada Allah, bertahmidlah kepada Allah, dan beribadahlah sampai mati menemukan. Allah tidak menciptakan kita untuk dunia, tapi Allah ciptakan kita adalah untuk surga, untuk akhirat. Dunia ini silakan diambil untuk membantu kebahagiaan, kesuksesan untuk akhirat. Begitulah orang yang berakal, saudara. Begitulah orang yang berakal. Kenapa? Mengumpulkan harta terus nggak akan habis. Nggak akan habis. Saya mau tanya, kalau kamu dikasih umur 1000 tahun, kuat nggak tidur, kuat nggak makan, kerja terus, bisa menguasai separuh dunia? Enggak. Seperempat dunia? Enggak. Sepertiga dunia? Enggak mungkin. 10% dunia? Enggak mungkin. 1% enggak mungkin. Hanya sedikit. Walaupun kita ribuan tahun dari pulang, hanya sedikit. Tapi akhirat, benar kita menyatakan, rakaat al-fajr khairun min dunya wa ma. 2 rakaat sebelum subuh surat al-fajr
itu lebih baik daripada kamu menguasai dunia sisinya. Ghadbatun fisabilillah rawhatun khairun min dunya wa ma. Sesaat di pagi hari, sesaat di sore hari untuk membela agama Allah termasuk majelismu, ini lebih baik daripada kamu menguasai dunia sisinya. Karena itu sangat tidak berharga di dunia dan di akhirat. Karena itu pikir kita fokuslah untuk kebaikan akhirat, bekerja bukan untuk dunia, tapi bekerja untuk ibadah. Saya tanya, ada 2 orang pergi ke pasar, buka tokonya. Yang satu, kenapa kamu? Saya supaya kaya, saya mau tumbuh harta. Yang asalnya 100 juta sampai miliar, yang miliar sampai triliun, yang triliun sampai biliun, nggak tahu apa lagi hitungannya sudah. Yang satu, saya buka toko bekerja. Kenapa? Untuk nafkah keluarga. Saya punya anak, perlu biaya. Kalaupun lebih, saudara-saudara saya banyak membutuhkan, tetangga-tetangga saya juga banyak membutuhkan, muslimin banyak membutuhkan, anak-anak yatim banyak membutuhkan. Beda nggak 2 orang ini? Beda juga. Yang ini berangkat ke pasar untuk dunia, yang ini berangkat ke pasar untuk ibadah. Ini berangkat ke pasar untuk mencari dunia, tapi ini adalah untuk beribadah. Parah dia. Apalagi di pasar dia, Masya Allah, bisa hafal Quran. Di antara mereka itu setiap hari hafal Quran, padahal dia jaga tubuh. Pasar seperti masjid juga, tidak seperti kita. Masjid majelis, seperti warung kopi masjid. Dibuat main-main. Janganlah kamu itu mengumpulkan dunia, karena mengumpulkan dunia itu membuat hati kaku. Hati itu hati kaku. Hati ini berkeras sudah. Melebihi batu bagai besi. Cuma kosong dulu di rumah dari kebanyakan bicara ocean itu. Hati manusia ini bisa lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minha. Wa inna minha lama yashaqu bi khashyatillah. Wa inna minha lama yabitu lama yashaqu fayakhruj minhu al-ma'. Wa inna minha lama yabitu bi khashyatillah. Allah berkata yang belum. Ternyata batu bisa memancarkan, ada di antara memancarkan sumber air, mata air. Bagaimana manusia dan berusaha dipukul? Fajaran itu ternyata asyarata air. Keluar mata air 12 sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Di antara batu itu ada yang pecah. Subhanallah. Dengan tetesan air pecah. Bisa retak, bisa lubang, bahkan ada yang pecah dengan dirinya. Dan keluar air ada di situ, sumber. Yang ada di gunung-gunung. Ada batu itu nggak ada apa-apa langsung jatuh. Kenapa? Min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu. Hatinya manusia kadang-kadang ingin neraka, nggak takut tertawa. Kubur jenazah juga tertawa, lihat kuburan yang bakal ia tempati tertawa. Diceritakan tentang akhirat enteng, hisab itu semuanya dia enteng. Ini hati kelas saudara. Wa inna ada bulu binasi min rabbina ini qalbun khasih. Ini jahat yang dari jauh dari Allah Subhanahu. Dan itu tanda-tanda surah 5 kalau punya ini. Kata Nabi arba'un minasyar. Ada 4 daripada tanda celaka. Surah 5 celaka. Mun'ain, mata yang padat, benda padat tidak mengeluarkan air biasanya. Matanya nggak mengeluarkan air mata.
sehingga seakan-akan mentalnya padat. Matanya pernah nangis kepada Allah. Qaswatul qalb. Yang kedua, hati yang kaku, dinasihati dengan ayat Quran enggak sadar, hati enggak sadar, dengan orang-orang soleh enggak sadar. Wal hirs, ambisi, serakah, watulul amal, merasa panjang umur, enggak mati-mati. Yang mati itu orang lain, kalau saya enggak akan mati. Ini tanda orang celaka. Akan itu jangan kita menjadi orang yang demikian. Khasif qalb. Ya Musa, qul lil zalimina la yadurruni. Ya Musa, katakan kepada orang yang zalim, jangan berpikir kepada aku, jangan ingat aku. Hartanya yatim dimakan, tidak dikembalikan. Hartanya rakyat dikorupsi, tidak dikembalikan. Hartanya masjid diambil, tidak dikembalikan. Kejam terhadap orang yang lemah, kemudian menghardik, memukul, mengancam, membunuh. Katakan sama orang zalim, jangan berpikir kepada aku, gak perlu mengingat kamu. Fa'inau idza takaruni adkuru bil'ana. Karena sesungguhnya mereka jika menyebut aku akan sebut dia dengan laknat. Dan min alaihi wa nafsi, karena aku sudah menyumpah diriku antakur mantakoin, untuk aku mengingat orang mengingat aku. Orang yang boleh mengingat aku, ya berarti aku nyatakan dia dilaknat. Ini gambaran bukan karena pikirnya tidak manfaat, saudara, tetapi kezalimannya itu menjadi hijab daripada manfaatnya dikir. Inti bertanya putar tasbih, tadi kejam sama orang. Kamu gak peduli dengan keluarga yang lagi sakit perlu bantuan kamu untuk berobat. Kamu tidak peduli dengan tetangga kamu yang membutuhkan bantuan kamu. Kamu biarkan mereka dalam keadaan malam hari gak bisa tidur karena lapar, karena sakit. Bahkan kadang-kadang anak yatim kamu ambil hartanya, nggak amanat dengan duit masjid, duit rakyat atau yang lainnya. Inti walaupun mengadakan maulid setiap tahun, walaupun mengadakan manakib setiap bulan, walaupun baca Quran setiap hari, katakan kepada orang yang zalim, nggak usah berpikir kepada aku. Selesaikan. Yang kamu zalim itu selesaikan. Karena sesungguhnya berpikir kepada aku tapi dia tetap melakukan kezaliman dan dia terlibat, berarti aku akan tetapkan dia dan mendapat laknat. Karena sesungguhnya orang yang berpikir kepada aku pasti aku menyebut dia, dan sebutan kepada orang zalim adalah laknat. Ala laknatullah ala Allah. Jadi ya, dosa itu Pak, ada dosa yang banyak dimaafkan oleh Allah. Itu dosa antara manusia dan Allah, karena hukmullah mabniya 'ala al-musamaha. Hanya Allah itu banyak dimaafkan kalau kita kurang melakukan. Ada dosa harus diadili, itu dosa manusia kepada manusia, dosa manusia kepada manusia. Sekecil apapun Anda adili, karena Allah itu betul-betul di hari kiamat akan menampakkan keadilannya. Sampai-sampai
Kalau ada 2 kambing bertumbukan, yang satu punya tanduk, yang satu nggak punya tanduk, nanti di hari kiamat yang nggak punya tanduk kasih tanduk. Yang punya tanduk di dunia dicopot, disuruh menerombok kambing yang nggak punya tanduk. Keadilan yang luar biasa. Nah, nanti semua manusia ini akan diadili. Akan ingat nanti, kamu ngambil duit saya 1.000 rupiah, belum kamu bayar. Kamu pernah menyinggung perasaan saya, mereka akan menjadi ini hubul adami mabniya alal musyarah. Hak-hak manusia itu banyak menjadi tuntutan nanti dari kiamat. Kalau sudah begitu, maka Allah yang Maha Adil akan menentukan. Ketika kamu membolimi manusia, maka di situ kamu harus menebus. Kalau kamu mengambil hartanya, membayar dengan harta, kalau kamu itu pernah menyinggung perasaan, dengan cara apa kamu menebus? Menebusnya adalah dengan cara kamu harus membayar dengan pahalanya kamu. Kamu harus membayar dengan pahalanya kan? Pahalanya umroh, supaya kamu tadi itu bisa menebus. Pahalanya sholat, ya mulainya kamu, pahalanya ini. Ya kalau kesalahan kamu itu bisa terlunasi dengan pahala itu masih lumayan. Tapi kalau yang kamu salahi banyak, yang kamu dolimi banyak, habis pahalanya kau, apalagi amannya sedikit. Terus apa cara menebusnya? Ya kamu tanggung dosanya orang yang kamu salahi. Zinanya dia, nanti pada kamu. Minum khamrnya dia, narkobanya dia pada kamu. Alhamdulillah, karena itu jangan pernah membuat kesalahan kepada manusia. Hatta anaknya kau sendiri akan nuntut sama kamu. Hatta suami istri saling menuntut. Nggak ada cinta lagi di sana. Nggak ada cinta lagi. Yawma la yanfa'u malun illa man ata Allah biqalbin salim. Dosa yang ketiga, dosa yang tidak diampuni Allah, dosa syirik. Dosa syirik. Yang pertama, dosa yang bisa diampuni Allah. Yang kedua, dosa yang pasti diadili oleh Allah. Yang ketiga, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa auqadha ila ba'di anbiya'i alaihi wassalam, dan Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi mereka, para nabi Allah. Qul li qaumik la yadkhulu madakhila a'da'i wa la yalbasu malabisa a'da'i wa la yarkabu marakiba a'da'i wa la yat'amu mata'ima a'da'i fa yakunu a'da'i kama hum a'da'i. Katakan kepada kaummu, jangan mereka tadi itu masuk ke tempat-tempatnya musuh-musuhku. Oleh musuh sama Allah. Jangan kamu masuk ke tempat mereka, gabung dengan mereka, jangan. Jangan pakai pakaian mereka. Jangan pakai pakaian mereka. Sarungnya, bajunya, celananya itu nggak usah dipakai pakaiannya musuh-musuh. Jangan naik kendaraan mereka. Katakan kepada kamu, jangan makan makanan mereka. Subuhi kasih makanan, kasih musuh Allah, jangan dimakan. Kenapa kalau kamu melakukan itu? Yang kamu makan makanan mereka, pakaian mereka kamu pakai, kendaraan mereka kamu tunggangi, hidup di rumahnya mereka, kumpul bersama mereka, maka mereka yang demikian itu akan menjadi musuhku, Allah, sebagaimana mereka musuhku. Model orang yang menghina Islam, orang yang musuh Islam, Israel misalnya, makan bareng, tidur bareng,
Nanti pakaiannya mereka juga kita pakai, nyatu dengan mereka, sama menjadi musuh Allah sebagai orang mereka musuh Allah. Kalau sudah menjadi musuh Allah, tidak boleh dicintai, Pak. Haram. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak mungkin Muhammad akan bisa menemui orang yang beriman kepada Allah dari akhir. Mereka bisa bermesra-mesraan, akrab dengan orang yang musuh Allah dan Rasulnya, sekalipun orang tua mereka sendiri, sekalipun anak mereka sendiri, sekalipun saudara mereka sendiri, sekalipun istri mereka sendiri. Walaupun anak kita menjadi musuh Allah dan Rasulnya mereka sama, wajib kita musuhi, tidak boleh kita sayang. Sayyidina Abu Bakar itu beriman kepada Nabi langsung pertama. Anaknya belum beriman, bapaknya sudah beriman. Setelah anaknya masuk Islam, itu sudah hijrah. Anaknya cerita, ayah, saya waktu ibadah dulu, sebetulnya ada kesempatan untuk bunuh ayah, tapi saya pura-pura nggak niatan. Ikut tak badan merangkul semua. Anaknya sudah tahu. Saat itu ada kesempatan saya bisa bunuh, mudah saya bunuh, tapi saat itu saya pura-pura nggak. Tapi kata saudara wahai anakku, seandainya aku punya kesempatan saat itu bunuh kamu, saya akan bunuh kamu. Karena aku cinta Rasulullah bin cinta kamu. Iman, saudara, itu iman. Iman. Wajib kita musuh kepada musuh Allah dan musuh Rasul. Mana sekarang nggak ada? Quran itu sudah ada. Wa'id lau masata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallahi wa adu. Jadi orang Islam itu harus siap kapanpun dibutuhkan untuk jihad, siap. Itu yang akan membuat keteteran musuh Allah dan musuh kalian semuanya. Sudah, kalau sudah waktunya, beda seperti itu kalau memang sudah panggilan jihad, bismillah. Tapi panggilan jihad, bukan damai kemudian kita buat daerah perang, itu keliru. Itu nggak boleh. Tapi ketika sudah ada sebuah jihad seperti di Palestina, wajib untuk bangkit. Tidak boleh jadi maju. Kata Nabi pernah berkata begini, la tatamannu liqa'al adu. Jangan kamu berharap ketemu musuh perang. Kapan perang. Gak enak perang itu. Banyak korban. Keluarga kamu juga bisa banyak jadi korban. Hancur semuanya. Jangan kamu berharap perang. Beda lagi butuhmu. Tapi kalau sudah harus perang, karena memang sudah takdirnya daerah itu daerah perang, malamu anda jannah tetap tidak harus ketahuilah, yakinlah surga itu di bawah naungan pedang kamu. Maju terus, pantang mundur sampai surga Allah Subhanahu. Nah itu kita ini bukan orang dengan siapa saudara, tapi orang. Jangan kamu itu cinta sama orang-orang Allah. Lalu anaknya kita serupakan model rambutnya seperti orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulullah. Bajunya juga begitu. Yang kita tampilkan setiap hari, kalau perlu kritik TV, penampilan orang yang benci kepada Allah dan Rasulullah. Ini apa? Kalau itu keliru sekali sekarang kita. Anda ini punya orang hebat dan kok gak Nabi ditiru? Kok gak dicintai anak kita kepada Nabi? Anda ini punya ahli Nabi, para sahabat Nabi,
orang-orang yang soleh, kenapa tidak diajar atau niru mereka? Model. Nah ini kan kita harus paham bahwa sesungguhnya kekalahan kita itu bukan dalam persenjataan, saudara. Senjata Allah buktikan sekarang yang ada di Gaza dengan Israel dengan tank-tank yang ternyata pasukannya Gaza sedikit yang mati, yang dibunuh itu juga rakyat aja yang tidak bersenjata. Mereka menang secara perang, mereka menang secara sedikit. Banyak sekali Allah buktikan kami belajar kualitatif walabat tidak akan firman billah. Banyak itu. Kekalahan kita adalah karena kita tidak kuat memegang ajaran agama itu. Kita melepas sedikit demi sedikit, cara hidup kita akhirnya mirip sekali dengan cara hidup musuh Allah dalam surah Al-Baqarah. Kata dia udah saya namakan aku berlaku. Kamu akan mengikuti cara hidup orang sebelum kamu, orang Yahudi dan Nasrani. Nggak langsung, tapi sibra musibin, sejengkal. Lama-lama sehasta. Sampai pada akhirnya, seandainya ada orang mereka tadi itu masuk ke lubang biawak ini ikut-ikutan, yang tidak masuk akal, yang tidak logis ikut juga. Ini saja. Pakai hati-hati di sini. Tapi ini tatuan seluruh badan, ditato seluruh badan. Nggak logis, saudara. Yang ganteng itu elek, kok masih elek. Ini bisa bayangkan gitu. Diikuti semuanya, kebodohannya, kegilaannya diikuti semuanya. Dia masih dia orang Islam, tapi nanti akhir pagi mungkin mencuri kafir sudah, sore mungkin kaki kafir. Apa menyebabkan dia kafir? Apakah satu hal yang istimewa? Enggak. Dia biudinahu bi'arad yasir dunia. Dia jual agamanya dengan harga murah dari dunia. Hanya diangkat misal, hanya diangkat jadi pegawai bayaran murah, bisa kafir mereka. Itu akan terjadi itu tadi. Ibadah sama dengan itu cinta ke iman, musuhkan kepada kekufuran kita. Musuhkan, nggak boleh kita kompromi dalam kekufuran, nggak boleh. Musuhkan dalam kekufuran, bukan memusuhi orang-orang yang kafir. Musuhkan dalam kekufurannya. Tak kasih jalan. Jangan sampai anak kamu itu mendapatkan tubuh sedikit. Ini bahaya. Ini kan bisa sakit, ini punya jantung, bisa mati yo. Contohnya ini. Dikasih tahu juga, ini tidak boleh, ini sesat ini. Ini kufur ini. Ini bisa nanti masuk neraka. Ini, contohnya ini. Gitu. Kasih. Ya, kalau sedikit jangan. Lalu jangan wadi. Yang penting jangan terlalu banyak. Iya, mati benar dia itu. Paham ya? Nah, jadi ajarkan itu semuanya untuk membenci kekufuran, cinta kepada iman. Allah ada di bahasa terada kita terus. Yang mau menanyakan yang katakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya tanyakan dulu, apa yang harus dilakukan agar nanti di akhirat tidak terusik dan terganggu anak salahnya, tidak terusik dan tidak dibuka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala anak salahnya. Sekali lagi, apa yang dilakukan pada kehidupan dunia ini agar nanti di akhirat tidak dibebani, tidak dibebani di akhirat, selamat di akhirat ini. Yang pertama. Yang kedua, ada orang berkorban itu. Misalkan yang kedua saya sampaikan itu, ada orang berkorban, jika berkorban, korban misalkan berpanitia.
Korbannya disediakan kepada panitia. Ketika disediakan kepada panitia, setelah disembelih, kemudian kulitnya ini dijual langsung oleh panitianya dengan dalih dan alasan karena panitianya salah seorang pakaian miskin. Kira-kira boleh atau tidak itu? Nah ini penjelasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kiat-kiat supaya kita selamat di akhirat? Ya, yang membuat kita celaka di akhirat itu karena kita melakukan dosa. Jadi di akhirat itu dosa. Yang masuk dosa itu ada yang boleh, ada yang batin. Jadi sebab celaka adalah dosa. Dosa itu bisa berhubungan dengan Allah, bisa berhubungan dengan manusia. Tinggalkan itu semuanya. Sekecil apapun itu dosa. Sekecil apapun itu dosa, jangan dientengkan itu dosa. Sebagaimana jangan dientengkan itu dosa. Yang kedua kurban. Bagaimana itu kurban? Kemudian boleh dijual, boleh. Ya. Orang tidak akan mendapatkan pahala nggak sah rupiah kalau kulitnya itu dijual. Tapi diberikan sama orangnya nanti menjual tidak ada masalah. Asal orang itu orang miskin, orang yang berhak untuk menerima. Tapi kalau diberikan sama orang kaya dijual nggak boleh. Paham ya? Dagingnya kurban diterima sama orang miskin dijual sah. Dagingnya kurban diterima sama orang kaya dijual nggak boleh. Paham ya? Kalau diberikan sama orang lain nggak apa-apa. Kulit juga begitu. Dikasihkan sama orang miskin, kemudian dijual itu boleh, kemudian dibuat gaji nggak ada masalah, boleh. Tapi panitianya nggak ada masalah, ditamlik kan, dimilikan. Paham ya? Nanti masalah kurban itu Anda bisa diikuti ada di Nabawi TV. Mulai besok selalu susah di Nabawi TV itu akan diulang-ulangi permasalahan-masalah kurban. Ya, juga di Instagram Robito Alawiyah, Instagram Robito Alawiyah nanti juga ada di situ. Silakan nanti ya dari situ banyak permasalahan-masalah itu ya. Konsiderasi menjelaskan bahwa dunia ini dimatawa hina. Apa? Bahwa dunia ini dimatawa hina. Tapi kita disuruh sholat fajar berhenti dunia dan sisinya. Ya, itu kan dalam rangka untuk memandang dunia itu jangan hebat. Lo 2 rakaat fajar itu yang singkat itu lebih baik daripada menguasai dunia selisihnya. Dan kapan manusia akan bisa menguasai dunia selisihnya? Hanya 2 rakaat itu. Apalagi kalau sholat subuhnya ini berjamaah. Hanya 2 rakaat itu. Apalagi sebelumnya ada sholat tahajudnya, ada sholat witirnya. Apalagi setelah itu ada sholat duhanya, tambah lagi. Hanya 2 rakaat saja itu adalah lebih bagus nilainya daripada dunia selisihnya. Itu bukan dalam rangka mengumpulkan dunia, enggak. Itu justru merendahkan dunia. Kalimat lebih bagus itu bukan sama. Kalimat lebih bagus itu berarti perbandingannya ini di bawahnya ini lebih unggul. Nah, kenapa 2 rakaat yang singkat itu ditinggalkan, sedangkan dunia yang begitu hina bisa iktikaf sampai 4 jam, 5 jam. Padahal 2 rakaat itu cuma berapa menit aja. Kan aneh, 2 rakaat yang bernilai lebih daripada dunia seisinya ditinggalkan dunia yang tidak sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah
dicari-cari setiap hari berjam-jam. Aneh enggak? Nah, foto ada yang lain? Maaf ya, saya ulang ya, pertanyaan ya. Kurang paham saya itu tadi. Kurang paham saya tadi. Maaf ini saya lagi, kurang paham saya itu. Ada orang berkorban, kemudian serahkan kepada panitia. Ini agak pabrik namanya. Ya dipotong, kemudian kulitnya tadi itu dijual sama panitia. Iya, kalau dijual langsung nggak boleh. Tapi kalau sudah dikasihkan atau dimiliki sama dia si tablik, ini sudah dia fakir dijual, itu miliknya dia. Oh, bukan dari si korban diberikan pada si Anu, bukan begitu ya? Jadi ada sifat itu tablik. Jadi misal saya menerima korban, kalau saya hanya menjadi wakil, apalagi korbannya ini adalah korban untuk kurban nadar misalnya, maka saya nggak boleh ngambil. Kalau itu kurban nadar, kecuali kalau minta izin, saya minta 1 kilo. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, disisihkan. Ini milik saya. Paham ya? Nah, ini dibagi. Paham ya? Nah, itu nggak boleh dijual. Iya, tapi harus ya ini milik saya. Atau dikasihkan sama orang, mudah untuk menjual asal orang itu adalah orang yang berhak menerima. Tapi kalau dikasih sama orang lain boleh dijual. Setahu saya kebanyakan itu, kebanyakan ya, di daerah saya itu. Kebanyakan yang salah boleh diulik. Oh gitu. Harus adakah perbedaan dan kesamaan antara nama Ahmad dan Muhammad? Terus kan kalau saya bilang kalau kita makan tuh ada nama Muhammad akan turun berkah gitu. Tapi kalau nggak ada nama Muhammad, ada nama Ahmad gitu. Gimana itu? Nama ada Ahmad atau Muhammad. Nama Ahmad itu isim tafdil. Ya. Ahmad, Hamidun orang memuji. Ahmad yang paling memuji. Yang paling memuji. Muhammad itu isim maf'ul dari Muhammad, Hamad Hamidah yang memuji, Hamad Hamidu itu takrir dan takdir yang banyak memuji. Muhammad orang yang banyak dipuji. Muhammad orang yang banyak dipuji oleh Allah. Ahmad adalah orang yang paling memuji Allah. Jawabannya apa sih itu? Beliau adalah Ahmad orang yang paling memuji Allah. Muhammad orang yang paling dipuji oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya semoga kita semua ditakdirkan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Pertanyaan akhirnya, bagaimana cara kita itu bisa butuh basor menjaga pandangan? Ketika kami itu mengatasinya dengan cara menunduk, orang-orang di sekitar kami itu menganggap sok suci gitu. Dan juga kita dianggap tidak menyapa saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita kalau kita menunduk. Bagaimana solusinya tepat? Ya, Anda merunduk, Anda memecah, yang penting jangan sampai celaka. Paham ya? Jangan nanti naik sepeda motor ada rompak. Paham ya? Yang dimaksud waktu basor ini tidak memandang ajnabiyah dan syahwat. Paham ya? Tidak memandang ajnabiyah dan syahwat. Itu namanya waktu basor. Nah kalau di habis itu bagaimana? Kalau mantok ya tapi dalam rangka itu melakukan taat kepada Allah, bukan dalam rangka supaya dianggap orang yang khusyuk atau
akhirnya kamu memandang supaya kamu tadi itu tidak dianggap orang yang takut orang dirasani sama orang lainnya. Yang penting takut mau orang itu perasaannya A, perasaannya B, itu usaha mereka. Yang penting kamu nggak mengganggu perasaannya dia. Kamu dalam diri Allah Subhanahu itu. Paham ya? Nah, ketika kalau disapa misalnya perempuan ajnabiyah, kalau saya lihat, oh iya baik, alhamdulillah. Tapi perasaannya apa? Oh iya baik ya. Akhirnya kamu kena fitnah dia. Nah, disitulah pahamnya. Paham ya? Nah, begitu maksudnya ya. Satu pertanyaan terakhir, Allah. Ya. Saya menemukan salah satu syair daripada Syahrubar bin Salim. Wahibuna mazalat tahta liwana. Para pecinta kami akan berada di bawah bendera kami. Namun yang saya mau tanyakan kami para pecinta Syahrubar bin Salim. Jadi kami tahu kami banyak dosa di hadapan Allah. Apakah dengan beriktibar dengan cinta bisa berada pada rombongan Syahrubar bin Salim? Saya mengingat daripada qasidahnya Habib Abdullah, la yasurhan ma'udir yakun. Jangan khawatir dengan sesuatu yang telah terjadi, tapi kami tetap khawatir nanti di akhirat apakah kami bisa berada di bawah benderanya syariat bin Salim. Apa saya ini? Insyaallah. Cinta itu ada dalam kebenaran. Kau cinta sama orang yang soleh dalam arti kamu mewarisi semuanya, memilihkan diri kepada mereka semuanya. Semuanya diamalkan ke Allah. Semua sifatnya kamu sifatkan, kamu akan menjadi khalifahnya. Intim jadi penerusnya. Kamu akan bisa seperti dia nanti. Ini cinta murni. Yang kedua, saya nggak bisa ikuti persis, tapi saya mengikuti sebagian. Kalau situ 1000 rakaat, saya cuma 11 rakaat. Kalau dia khotbah Quran sekali, saya cuma 5 juz setiap hari. Nah, kalau sudah demikian, ini di dunia mungkin tidak menjadi khalifahnya, tidak menjadi penerusnya, penggantinya, tapi di akhirat akan kumpul bersama. Amin. Ditanyakan sama sahabat, al-mar'u yuhibbul qawma wa lam yahbihim. Gimana ya Rasulullah kalau ada orang cinta dengan orang yang soleh tapi tidak bisa ngamalkan seperti mereka? Yuhsyarun nas ma'aman ahli. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Amin. Yang ketiga, tidak bisa niru. Saya ini pegawai negeri. Saya ini adalah TNI, Polri, saya nggak bisa niru juga. Etika nggak punya waktu, ini nggak punya waktu, tapi saya ini masih hadir majelisnya, ini berkah dengan memandang, dengan mengikuti majelisnya, hadir di majelisnya orang-orang soleh. Maka ini termasuk katakan umulullah la yashbihim dari suhu. Siapa yang kumpul bersama mereka, insya Allah tidak akan celaka. Yang tidak benar dekat dengan orang yang soleh untuk kepentingan dunia, hanya karena cari suara, hanya karena cari popularitas, hanya karena supaya dikenal orang yang baik. Itu. Nah, karena itu kita menjadi pecinta dalam arti cinta dia kita hati, kita menjaga. Nah, kita ambil berkahnya, insya Allah kita tidak celaka. Umulullah pada sekalian jadi suruh. Tapi berusahalah untuk bisa meniru walaupun sebagian, supaya nanti di hari kiamat kumpul bersama mereka. Apalagi untuk bisa mengikuti semua jejaknya, maka kamu akan jadi seperti mereka. Cukup ya. Sampai tadi urusan apa? Kurban nanti bisa dilihat dari mana? Di Nabawi TV ya, Nabawi TV. Dan juga di Instagram apa? Alawi. La ilaha illallah al-mawjud. Bersidah. Ini
Ya, monggo tidak. Ya, monggo tidak. Oh, masa tidak sama-sama ya. Oh. Allahumma salli wa sallim